welcome back to Di Balik Disrupsi. Thank you banget loh untuk Sobat Disrupsi yang masih sampai sekarang bener-bener setia banget nontonin percuanan kita ya, yuk. Yes. Dan masih sama gue Karina Filda dan partner percuanan gue Aryo Tejo. Nah, kali ini kita akan bahas kripto lagi nih. Crypto again, tapi kali ini agak beda dikit. Mungkin agak lebih nambahin NFT-nya dan beberapa hal yang di ranah desentralisasi dari exchange cryptocurrency lah. Gue sering banget sih lagi denger kata-kata NFT nih bersebaran di social media dan juga teman-teman gue juga, teman-teman gue yang kebetulan punya F&B juga sama yang punya company juga pada bikin NFT. Nah, sebenarnya apa sih NFT itu? Nah, mungkin kali ini kita akan bahas tentang NFT ini sendiri dan juga desentralisasi yang tadi udah lu bahas nih. Yes. Kita akan mengundang siapa, Aryo? Oke, kalau gitu kita sambut CEO dari Lightdex, ada Andrew Suhalim dan juga CEO-nya Aji M. Iqbal. Halo guys, welcome! Kayaknya makin lama yang kita undang makin berat-berat ya, gue agak ngeri nih di sini. Gak apa-apa, tapi kita berusaha jawab dengan segampang mungkin ya bro ya? Siap. Yep. Oke, tadi kan kita balik ke pertanyaan Karin nih, NFT. Nah, kalau menurut pandangan kalian sendiri, apa sih sebenarnya NFT? Sebenarnya dari kacamata kita kalau bilang kenapa lagi hype nih sekarang ya. Yes. Sebenarnya kita kalau melihat NFT itu sesuatu hal yang sebenarnya ada suatu value. NFT itu menciptakan suatu nilai kepada para seniman. Ya, it could be any intangibles ya. Jadi kalau dari kacamata saya sih sebenarnya it is something to actually put value on intangible to tangible value. Nah, by the way, gue sebenarnya agak pengen nanya sedikit nih dari CTO-nya, which is Mas Iqbal. Gila, lo masih muda banget ya, Bal ya. Dan apa nih yang membuat lo akhirnya mau terjun ke dunia istilahnya kripto ini, terus juga ke dunia NFT dan juga lo akhirnya menjadi CTO dari Lightdex.io ini. Nah, kenapa? Ya, sebenarnya basic saya itu di programmer general. Nah, cryptocurrency ini sebenarnya baru banget buat saya. Karena saya baru 1 tahun mempelajari ini, saya baru mengenal apa itu blockchain, apa itu token, apa itu koin, dan itu merupakan suatu kebanggaan untuk saya bisa bersaing dengan programmer dari global. Nah, kembali lagi ke NFT. Andrew bisa tolong jelaskan nggak sih buat teman-teman di rumah kayak apa sih hubungannya dengan what's going on dengan NFT nih dengan platform dari Lightdex sendiri? Gitu. Paham. Mungkin awal kita perkenalkan dulu ya. Kami dari Lightdex Indonesia, di mana kami ini adalah suatu perusahaan yang memang bergerak di bidang studi sama pengembangan akan teknologi blockchain desentralisasi. Jadi sebenarnya NFT itu adalah suatu turunan produk dari beberapa fitur yang desentralisasi memiliki, di mana NFT tersebut itu menjadi satu kategori sistem yang memberikan kesempatan kepada banyak hal ya. Kadang sekarang lagi rame itu ya orang buat meme lah ya kan. Dia ada yang sampai buat whatever token, mungkin tiba-tiba gambar dia bisa dia posting menjadi suatu value. Yang pasti suatu barang yang bisa di NFT itu harus bisa dibuat suatu konsep. There is a way di mana contohnya simple ya. Tadi seperti saya bilang kan intangible. Jadi let's say misalnya ini gelas yang ada di sini itu saya minum, which is saya Andrew minum tuh gelas, tiba-tiba ada Karin minum gelasnya Karin, ya kan? The thing is that the moment you drink that is a different value than my glass. Oke. Karena mungkin di sana punya follower yang I think is a lot of followers, ya kan? Which is mine. I'm a CEO of Lightdex, ya kan? Dimana di situ of course ada orang di luar sana yang bisa memberikan value lebih daripada gelas saya. Jadi kami pasar di Sentral ini sebenarnya kami ini bukan exchange ya, dimana dasar awalnya kami ini sebagai jembatan, ya. Jembatan akan mungkin kalau kita bahas ya itu sebagai namanya wallet. Ya, jembatan tersebut dia connect di satu platform yang memang kita sedang kembangkan. Wallet tersebut mungkin kalau kita bahas mungkin Aryo punya GoPay gitu kan ya. Tiba-tiba di luar ada wallet lain ya, I don't know what so called yang dipakai mungkin di US atau enggak di Eropa. Nah, wallet tersebut itu ya di mana kami ciptakan satu pengembangan ini untuk menjadi bridge. Dengan adanya platform desentral ini kita actually memberikan kesempatan kepada seniman Indonesia, it could be music, right?
arts, itu could be music, it could be pictures, atau nggak yang lagi rame juga memes, itu rame banget tuh memes kan. Jadi anyone can put a price to that. Yeah, if you're willing to actually acquire the item as more to NFT products, ya orang tinggal ambil aja. Yeah, it's borderless, something like that. Sekarang kalau currently di Lightdex nih udah ada berapa banyak NFT yang kalian kembangin sih? Oke, kita memiliki beberapa fitur. Yang pertama itu adalah swap. Nah, di sini pengguna atau user kita bisa barter atau bertukar dari satu kripto dengan kripto yang lain. Dan kita punya yang namanya staking. Jadi staking ini kita desain untuk para holder Lightdex untuk bisa mendapatkan reward tambahan. Kemudian ada farming, itu juga didesain untuk para holder Lightdex untuk mendapatkan reward dari sana. Kemudian selanjutnya ada NFT. Nah, di NFT kita ada yang namanya marketplace dan ada yang play to earn. Nah, ini dua sisi NFT yang berbeda, di mana di marketplace seluruh orang atau seluruh seniman bisa men-NFT-kan barang-barang mereka, lukisan mereka, art mereka ke Lightdex. Kemudian kita ada NFT sektor yang kedua, yaitu play to earn, di mana setiap orang atau setiap user kita bisa main sebuah game untuk mendapatkan sebuah NFT, dan NFT tersebut bisa diperjualbelikan. Oke. Nah, kalau dari Mas Iqbal sendiri sama Mas Andrew nih, kan jujur belakangan ini banyak banget nih yang kayak ngajakin aku, ayo buat NFT gitu kan. Ada pengaruh besarnya kah untuk aku sebagai seorang content creator? Dari kacamata saya sih, again, yang tadi Mbak Karin ada bilang, like sebenarnya saya sebagai content creator, which is follower ya, follower Mbak Karin juga udah bisa dibilang huge ya. Jadi dari follower tersebut kita as simple as kalau kita taruh misalnya ada 7 juta follower tersebut, ya kan, tiba-tiba kita iseng nih ya, iseng kita buat konsep NFT gitu kan ya. Yes. Untuk Mbak Karin, tiba-tiba Mbak Karin sementara ini lagi pakai kostum bajunya seperti ini, ya kan. Atau nggak tiba-tiba Mbak Karin ada pakai baju sport, ya kan. Or multiple fashions, ya kan. Dan fashions tersebut bisa kita, kalau di konsep NFT itu namanya minting ya. Ya minting, jadi orang mungkin likewise mungkin around 5 FTX token, tiba-tiba minting dapat salah satu fotonya Mbak Karin, mungkin ada di pantai Bali dan sebagainya. Produk tersebut itu dikunci di smart contract ya. Smart contract tersebut itu baru kita masukkan ke marketplace, yang pada saat mungkin salah satu followernya Mbak Karin bilang, gue pernah juga nih di Bali nih, di sini nih, ya kan, same position, same seat, ya kan. Might as well now I'm willing to pay this price ya, I put a value on this price. Mungkin taking saya duduk di sana pernah sempat bayar ini itu, my value of price taking picture like that, I value that as maybe 1 juta. Ya kan, anyone can put value. Nah, NFT itu penting banget nggak sih storyline-nya sebelum kita bikin gitu loh? Kacamata saya, storyline itu sangat penting. Karena itu menjadi dasar nilai dari sebuah NFT. Misal tadi gelas yang diminum sama Mbak Karin, maka history itu akan menjadi sebuah nilai di luar sana. Mungkin saya tambahkan juga dari Mas Iqbal juga, this is facts about life ya. Generasi Z ke atas ya, we're talking about maybe year 2000 above. Dimana kita sama-sama semua ini pasti ada device ya, kita ada device tersebut bentuknya handphone, as simple as seberapa banyak waktu sekarang kita spend, kita punya waktu ada di dunia digital. At one point of time, kayak mungkin di masa pandemik begini, kita udah nggak bisa kemana-mana, but at one point of time gimana caranya pada saat kita lagi digitally meetings, which is Zooms, atau nggak nanti ada augmented reality, value yang di dalam digital itu menjadi nyata kan. At one point of time itu ada harganya di dunia digital kan, karena experience-nya sudah di dalam handphone. Cuman apa sih yang bisa kalian bilang nih yang membedakan Lightdex sama platform lainnya? What is your kayak keunggulan kalian apa sih dibanding platform lain? Since kita Lightdex punya, we have this Vitalik Cirebon, ya kan, it's very rare. Kalau ditanya yang uniknya dari kita, karena kita memiliki satu sistem yang kita bangun itu multi blockchain itu memang jarang. Jadi di satu platform yang sama saya bisa otomatis connect ke Binance, saya bisa connect otomatis mungkin ke Ethereum, ke Solana, just in one go. Kita akan ada break sebentar nih, mungkin setelah yang satu ini, stay tune. Oke, ternyata setelah kita tadi udah break, ternyata pertanyaan gue akan lebih
deep lagi nih, akan lebih berat lagi. Ternyata kali ini gue emang ngebahas yang berat-berat ya. Wow. Oke, mungkin bisa nih langsung buka pertanyaan selanjutnya. Gue tuh pengen nanya aja sih, sebenarnya apa sih kalian bisa jelasin sedikit nggak tentang decentralized protokol platform kalian tuh seperti apa, terus juga apa aja keunggulan-keunggulan yang ada di dalamnya gitu mungkin. Mungkin Mas Iqbal mau menjawab? Ya, saya akan menjelaskan mungkin ke Mas Aryo dan Mbak Karin. Oke. Di platform perdagangan cryptocurrency ada dua sektor. Yang pertama itu centralized platform dan decentralized platform. Oke. Nah, centralized platform adalah sebuah platform di mana platform ini mengharuskan penggunanya untuk mendepositkan dananya ke dalam platform. Oke. Jadi si platform menguasai seluruh dana nasabah. Kemudian dari sisi decentralized platform, kita sebagai salah satu decentralized platform tidak ada yang namanya deposit ke dalam Litex. Oke. Jadi setiap pertukaran atau perdagangan dilakukan dari wallet to wallet. Kita hanya menjembatani para user ini untuk bisa berdagang dan bertransaksi. So can you say it's more safe then? Definition of safe itu banyak banget tuh parameter yang memang kita lakukan ya. Yes. Jadi platform tersebut of course seperti tadi yang Mas Iqbal udah cerita, kita nggak menyentuh sama sekali wallet orang ya. Jadi wallet tersebut itu again teknologi platform yang kita bangun itu adalah dApps ya. Kalau dunia decentral tuh bahasanya dApps. Di situ ada fitur yang harus kita connect wallet. Jadi wallet tersebut pun bukan miliknya kita. Jadi konsumen tinggal langsung otomatis download aplikasi Trust Wallet gitu kan. Mereka bisa deposit kontrak duit masuk, fundingnya masuk ke sana. Habis itu oposisi satu mungkin tadi ya dari sisi klien sama agent masing-masing buat wallet bukan di tempatnya kita. Kita cuma siapin jembatan gimana caranya mereka bisa saling barter aja. Jadi dari safety reason wise itu of course platform kita kami menggunakan audit yang bisa dibilang very crucial audits ya. Kita membukain salah satunya pakai Certic. Certic tersebut di mana setiap smart contract yang kita buat harus kita verified dulu sama mereka. Itu seperti kalau mungkin kita melakukan suatu bookkeeping, ada namanya konsultan akuntan publik dan sebagainya, itu ada auditnya untuk dunia ini. Kedua ada juga preventif, juga kita pakai HiShi. Jadi kita make sure smart contract kita safe pada saat mereka sedang mau melakukan smart contract barter tersebut, akan kuantitas nilai yang mereka pengen barter. Di situ udah kami yakinkan sebelum di approve mereka, kita tidak mungkin launching. Yeah. Nah, dari platform kalian sendiri tuh gue penasaran deh. Ya pengguna platform kalian tuh dari statistiknya lebih banyak anak muda atau justru orang-orang old school nih? Untuk bisa mencicipi dunia decentral itu bisa dibilang user journey-nya cukup berbeda ya. Jadi kalau decentralized punya platform yang sudah ada, which is amazing for me, so they're very amazing. Mereka harus register dulu, ya kan. Abis itu mereka, of course, dia pasti tempel sama perbankan ya. Abis masuk, baru otomatis mereka langsung trade. Whereas on dunia decentralized, makanya kenapa ini bisa dibilang suatu hal yang baru, banyak sekali edukasi yang harus kita berikan, karena step untuk masuk ke platform kita minimal harus ada 4-5 steps. Ya, it's not easy. Jadi it's actually good untuk kita bisa memperkenalkan dunia decentral ini kepada masyarakat Indonesia, di mana mereka mendapat waktu untuk belajar. Ke dunia decentral it's not that easy. You gotta know first on how to connect, ya kan, and where to connect and how to actually transfer your mungkin salah satu aset kriptonya mungkin USDT ke para wallet tersebut, baru bisa connect ke tempat kita. Jadi ada barrier to entry yang di sini itu mereka bisa menyiapkan diri. Alangkah baiknya mereka baca dulu. By having all this barrier to entry tersebut itu, it gives them time to learn. Seperti itu, cause not easy, ya, seperti itu. Nah, kalau gue lihat kan di LiteDex itu tuh ada label ya, karya anak bangsa. Kenapa? Are you the only kayak made in Indonesia platform atau gimana tuh ceritanya? Ya, jadi kenapa kita melabel itu? Karena dari sisi teknis, kita anak Indonesia yang mendevelop itu, kita belajar blockchain, which is di dunia IT mungkin itu masih baru. Nah, kita anak-anak Indonesia bisa belajar itu, bisa mengembangkan itu, dan bisa membangun sebuah kripto sendiri, platform sendiri. Itu merupakan sebuah kebanggaan sendiri untuk khususnya saya dari sebagai anak Indonesia bisa bersaing nih ke pasar global, gak mau kalah dengan programmer-programmer global.
Dan of course with your kind of platform, mungkin kalau mau fokus Indonesian market only agak challenging ya. Kan artinya mungkin kalian harus go to Southeast Asia, Asia atau global. Apakah kalian ada plan ke situ dan how do you plan to do it sih nantinya gitu kan? Yang pastinya sih step awal kita we need to educate people enough in Indonesia to actually understand sebenarnya dunia decentral itu apa. Nanti kita masuk lagi ke NFT. The reason why we actually developing this, satu sisi paling penting kita otomatis harus bangun divisi khusus buat edukasi. Contohnya mungkin suatu saat kami bisa ada berada di Bali juga, ya kan di situ kita ada office base untuk mengundang para seniman, habis itu memberitahu mereka karya yang mereka lagi buat ini sebenarnya I can actually help you put value into it ya, and then how it can be done. Of course we need to educate them ya. Kedua, kalau kita masuk ke pasar global dan sebagainya, karena kita decentralized, itu automatically we are global ya. Jadi memberikan kesempatan, jadi fokus kita of course Indonesia. Kalau memang misalnya justru yang ada hasil karya anak bangsa yang di Indonesia dia lakukan dari artwork dan sebagainya bisa dibeli dari luar kan. Lightdex ini kalian bangun di tahun berapa sih? Lightdex sendiri kita bangun dari tahun lalu. Tahun lalu, Ya. Wow. Jadi awalnya itu kita ngebangun sebuah namanya bot trading. Nah mulai melebar waktu itu kita punya visi, wah ini decentralized keren banget. Nah mulai dari situ kita mulai research gimana sih cara bikin kontrak, cara bikin sebuah token, terus bagaimana skema mekanisme dari blockchain. Banyak pengalaman yang memang sangat berharga. Oke. Lightdex. Nah, Lightdex kan berarti masih bisa dibilang itu kan platform baru lah ya. Nah, bisa dibilang nggak sih kalau Lightdex ini adalah bagus nih untuk anak-anak muda, mungkin sobat disrupsi di rumah juga yang pengen invest gitu loh di sini. Menurut kamu gimana? Of course kita sebenarnya juga lagi mengembangkan dari sisi namanya Lightdex token. Ya, Lightdex token tersebut banyak sekali fitur dari Decentral yang bisa memberikan reward. Jikalau misalnya ada yang berminat untuk membarter ke kita punya Lightdex token, di situ reward tersebut ada di staking, ada di farming. Jadi we actually welcome anyone. Seperti itu. Tapi kan anak muda tuh problemnya di anak muda ketika mereka mencoba suatu hal yang baru, mereka tuh akan menanyakan security issues. Nah, menanyakan apakah aman nih, apa-apa segala macam. Nah, how does your company handle these security issues? Security itu kan bisa datang dari beberapa hal. Ada dari kacamata infrastruktur ya. Saya yakin dari Mas Iqbal technical wise it's complete ya kan. He's the CTO. I know. Jadi infrastructure issues atau nggak mungkin kita ngomong networknya issues dari network atau nggak dari bug segala macam. Before we actually nanti mungkin kita akan launching tersebut itu LDX token ya. Certain audits yang memang tadi mungkin saya sudah jelaskan itu kita of course kita melakukan audit tersebut. Kedua juga we are very secure itu karena Mas Iqbal di sini untuk sebenarnya suatu token itu mau di-launchingkan ya dia harus menggunakan namanya smart contract. Smart contract tersebut itu harus nempel sama suatu blockchain ya. Jadi contoh misalnya banyak sekali orang ICO dia menggunakan blockchain Ethereum. Dia menggunakan blockchain Binance ya kan. Itu smart contract tersebut disediakan oleh mereka ya kan, in which in our part kita create our own smart contract that being approved by them. Jadi no one knows and no one can actually find out what's actually inside our smart contract yang kita udah kunci secara security kita. Kedua, di dalam tim kita we have a lot of advisor untuk menjaga website kita ini jangan sampai tiba-tiba ada certain issues ya tiba-tiba orang bilang oh yang kemarin di hack ini. I think we're not going there karena tempatnya kita ini cuman bridge ya di mana wallet ke wallet it was never us. Jadi dari safety-nya tersebut itu of course mungkin kalau kita udah connect sama wallet trust wallet dan sebagainya which is their brand is so high ya kan, mereka udah lama juga di pasar ini, security-nya mereka sudah pasti bagus. Dimana kita cuma di tengah menjadi jembatan gimana caranya wallet ke wallet bisa ngobrol. Oke, kalau gitu guys, tadi cukup sudah ya. Jangan lupa buat teman-teman juga nih, kita nanti ada podcast audionya nih, kelanjutan dari ini bro ya, abis ini kita ya. Tapi jauh lebih santai, jadi kita tidak sekaku ini. Oke, kalau gitu teman-teman di rumah jangan kemana-mana, kita akan balik ke segmen berikutnya yaitu games. See you there. Welcome back to Dibalik Disrupsi dan ini adalah segmen ketiga guys. Nah ini adalah dinamakan segmen happy biasanya.
Ya, jadi namanya emoji quiz. Jadi kita akan menebak nama film Hollywood dari emoji. Jadi nanti ada emoji-emojinya. Contoh nih ya, kayak misalnya ada kaca pembesar sama ikan, berarti itu nama filmnya Finding Nemo gitu. Nah, nanti kita lihat. Jadi ada tim dari Lightdex dan juga ada tim dari Di Balik Disrupsi. Nanti kita akan head to head nih. Gue akan head to head sama anak muda juga. Anak tua sama? Ya, ngomong. Oke, mungkin kita mulai kali ya. Hah? Blue Jeans. Itu lagu dong. Apa itu? Apa ya? Heart Jeans Girl. My Heart Will Go On. Love, nggak ada will go on ya. Love, Black Jeans. Black Panther? Oh bukan. Hah? Bener bro. Black Panther. Oke, Wah, pinter. Nggak salah dia CEO-nya nih. Gila, otak gue lagi jalan nih, ayo. Oh ya. Nih, anak gue sering ngirimin emoji aja, gue nggak ngerti maksudnya apa. Fast and the Furious. Mantap. Oke, gue tahu 500 Days of Summer. Karena gue yang main, gue nggak lihat Summer. Oh, Planet of the Apes. Yes! Sudah siap kehilangan saham. So, jadi pemenangnya adalah kita. Jadi kontrak ntar di belakang ya. Kita nggak muluk-muluk kok. Kita nggak muluk-muluk 15% aja berdua ya. Santai lah. Oke, itu tadi gamenya. Thank you banget udah main. Mungkin Aryo ada nggak sih konklusi-konklusi yang bisa kita dapat nih dari Di Balik Disrupsi kali ini? Oke, jadi konklusi untuk episode hari ini. Jadi tadi NFT memberikan kesempatan kepada banyak orang, untuk semua orang khususnya para seniman, artis, musician untuk memberikan harga kepada karya atau produknya melalui NFT lah ya, marketplace gitu kan. Journey suatu hal yang penting itu perlu banget untuk meningkatkan value dari NFT tersebut. Jadi jangan lupa storytelling sama narasinya. Dan NFT itu konsepnya membeli unique idea. Jadi semua barang akan jadi hak paten. Dan yang terakhir, NFT adalah suatu instrumen untuk cryptonize the intangible to tangible. Oke, semoga episode ini bermanfaat buat teman-teman yang mau jualan di NFT. Silakan. Thank you guys sudah mampir sini. Insightful episode. Thank you semuanya juga yang buat yang udah nonton. Dan kita pamit undur diri. Salam disrupsi.